Para penuntut ilmu rahimakumullah, kita bertemu kembali bersama kitab Iqtida'ul Ilmi Al-Amal. Ilmu itu harus diamalkan, yang ditulis oleh Khatib Al-Baghdadi, ulama kota 1001 Malam Baghdad, yang wafat tahun 463 Hijriah. Dan kita telah beberapa hari sering menyebut nama beliau dan membaca karya-karya beliau yang sangat banyak dibahas dalam kitab Iqtida'ul Ilmi Al-Amal ini. Sudah sebanyak itu ilmu yang kita pelajari, buku-buku yang kita baca, ceramah-ceramah para masyayikh, para ulama yang kita dengar, bagaimana amalnya dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana amanah ilmu yang sudah kita dapatkan itu kita tunaikan. Allah menilai. Termasuk apakah kita mensyukuri ilmu atau tidak. Maka ilmu-ilmu itu harus diamalkan. Pamannya kita sudah mengetahui hadis-hadis tentang salat-salat sunat. Maka itu kita lihat nilai. Apakah kita sudah melaksanakan atau belum. Demikian juga amanah ilmu yang lain, kita sudah mempunyai banyak ilmu. Mungkin kita sudah selesai di pesantren, sudah selesai kuliah. Sudah berapa ilmu yang kita ajarkan kepada orang lain. Atau ilmu itu kita simpan. Tidak pernah disebarkan, tidak pernah berbagi ilmu kepada orang lain. Ini juga evaluasi. Maka dalam buku ini Khatib Al-Baghdadi rahimahullah berkata, "Summa inni musika ya talibal ilmi bil ikhlasin niyyah fi talabihi wa ijhadin nafsi 'ala al-'amali bimujibihi fa innal ilma syajarah wal 'amalu thamarah wa laysa yu'addu 'aliman man lam yakun bi'ilmihi amila." Kemudian, sesungguhnya saya mewasiatkan kepada engkau wahai penuntut ilmu untuk mengikhlaskan niat dalam menuntut ilmu, wa ijhadin nafs, dan bersemangat bekerja keras alal amali untuk mengamalkan ilmu itu, karena ilmu itu bagaikan pohon dan amal itu adalah buahnya. Walaysa yu'addu, dan tidaklah dianggap seseorang itu alim selama dia belum mengamalkan ilmunya. Al-ilmu walid wal amalu maulud. Ilmu itu adalah orang tua dan anaknya adalah amal. Al-ilmu ma'al amal wal riwayah ma'ad dirayah. Ilmu itu harus disertai dengan amal. Riwayat itu harus disertai dengan pemahamannya. Penuntut ilmu rahimakumullah. Jadi ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari harus kita amalkan. Ilmu-ilmu yang berbentuk ibadah, kita amalkan ibadah semaksimal mungkin. Ilmu tentang masalah akidah, ibadah, masuk masalah akhlak, bagaimana tingkah laku kita, perbuatan kita, itu semuanya perlu kita evaluasi. Kalau tadi kita menilai ilmu yang sudah kita pelajari, sekarang kita menilai amal kita. Bagaimana salat-salat sunat kita, puasa sunat, bacaan Quran, doa, zikir, ini masalah ibadah. Kalau masalah akhlak, bagaimana pula tingkah laku kita, mulai dari rumah tangga dengan orang tua kita, anak kita, anak, kakak, semua anggota keluarga, bagaimana akhlak tingkah laku kita. Terus lebih luas kepada tetangga kita. Jangan sampai kita sudah lama menuntut ilmu, tapi dengan tetangga kita tidak kenal sama sekali. Jangan sampai kitab yang sudah kita baca sudah sangat banyak, kitab kita sudah tebal-tebal, tapi dalam keluarga kita tidak menunjukkan adab yang bagus, akhlakul karimah. Lebih luas dari itu, bagaimana kita di tengah-tengah masyarakat.
Perlu kita nilai, perlu kita evaluasi. Sangat aneh kalau kemudian seorang santri, seorang yang alim, bahkan sudah sarjana ilmu agama, tapi di tengah-tengah masyarakat tidak ada orang yang kenal dengannya. Dia tidak bisa memberikan contoh kepada masyarakat. Kita menilai amal, menimbang amal kita. Para penuntut ilmu rahimakumullah, dalam banyak kitab diceritakan bahwa para penuntut ilmu salaf salih dulu kalau menuntut ilmu, ya beberapa hari mereka belajar perubahan pada tingkah laku mereka, cara beribadah mereka. Dan seperti itu pula yang kita inginkan. Diingatkan oleh Khatib Al-Baghdadi dalam kitab ini, jangan sampai orang itu tidak mau mengambil ilmu kepada kita, meminta kita jadi guru, minta kita ceramah, bertanya masalah agama karena buruknya tingkah laku dan perbuatan kita. Kita berilmu, ilmu kita banyak, kitabnya berjilid-jilid, tapi karena budi pekerti, cara bergaul yang tidak bagus di tengah masyarakat, akhirnya orang tidak ada yang meminta ilmu kita, mereka tidak merasa butuh. Ini pentingnya akhlak, tingkah laku bagi kita orang-orang berilmu, bagi orang-orang yang telah dimuliakan Allah sebagai penuntut ilmu agama. Dan sebaliknya, betapa banyak orang-orang bodoh tidak punya ilmu, orang awam ditiru oleh orang lain, jadi ikutan bagi orang lain karena melihat ibadahnya. Dilihat oleh orang lain dia rajin salat, banyak salat sunatnya, tutur katanya bagus, di tengah-tengah masyarakat aktif, masjid, gotong royong, semua kegiatan sosial dia aktif. Ya, melihat kebaikan dia seperti itu. Walaupun ilmunya tidak ada, tidak banyak ilmunya, orang banyak bertanya kepadanya. Maka dia akan menjawab dengan ilmunya. Ilmunya sedikit, tapi tingkah lakunya menjadikan dia alim di dalam pandangan masyarakat. Penuntut ilmu rahimakumullah. Al-ilmu yuradu lil amal, kamal amalu yuradu lin najah. Fa idza kana al-amalu qasiran 'anil ilmi, kana ilmu kallan 'alal 'alim, wa na'udzu billah min ilmin 'ada kallan wa awrasa zullan wa sara fi raqati sahibi ghullan. Yang diinginkan oleh ilmu itu adalah amal, sebagaimana yang diinginkan oleh amal itu adalah najah, kesuksesan. Amal yang sedikit dari ilmu adalah ilmu beban bagi orang alim. Orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya, ilmu akan jadi beban bagi dirinya. Wa na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah dari hal yang seperti itu. Dan akan menjadikan orang yang memilikinya itu hina, ya. Dan jadilah ilmu itu di pundak orang berilmu itu menjadi ghullan, sebagai pikul dan beban bagi dirinya, ya. Al-ilmu khadimul amal, ilmu itu pelayan amal, dan amal ghayatul ilmi, itulah tujuan dari ilmu. Falaulal amal lam yutlab al-ilm, kalau tidak untuk diamalkan, ilmu itu tidak akan dipelajari. Walaulal ilmu, kalau tidaklah karena ilmu, lam yutlab amal, tidaklah amal itu diwajibkan. Jadi amal adalah buah dari ilmu. Kemudian Khatib Al-Baghdadi menyampaikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang cukup masyhur dan sudah berulang kita sampaikan. La tadhulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba' an umrihi fima afnahu, an ilmihi madza 'amila fihi, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Kaki seorang hamba tidak bergerak hari kiamat, tidak akan berjalan melangkah di hari kiamat sampai dia ditanya tentang 4 perkara. Umurnya kemana dia habiskan? Apakah ketaatan kepada Allah atau kemaksiatan? Wa an ilmihi maza amila fih, dan tentang ilmunya apa yang diamalkan dari ilmu itu. Ini terkait dengan kita. Wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah,
dan dari hartanya, dari mana dia dapatkan dan ke mana pula dia nafkahkan. Dan ini ada beberapa riwayat dinukil oleh Khatib Al-Baghdadi, tapi maknanya hampir sama. Bahwa kita perlu mengamalkan ilmu, karena kelak akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada ungkapan di sini, bil adabi tafhamul ilma wa bil ilmi yasihu lakal amal wa bil amali tanalul hikmah wa bil hikmah tafhamuz zuhda wa tuwaffaqu lahu bizuhdi tatrukud dunya wa bitarkid dunya targhabu fil akhirah wa bir raghbah fil akhirah tanalu ridallahi azza wa jalla. Perkataan Yusuf, dengan adab, dengan memperhatikan etika, kamu akan memahami ilmu. Ini pentingnya adab dalam masalah ilmu. Dan dengan ilmu yasihul lakal amal, dengan ilmu itu akan sah amal kita, ibadah kita. Karena al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Berilmu sebelum berbicara, sebelum berbuat. Ya, dipesankan oleh Imam Bukhari. Wa bil amali tanalul hikmah. Dengan berilmu itulah kita mendapatkan hikmah. Wa bil hikmah tafhamuz zuhud. Dengan hikmah itulah kamu bisa memahami zuhud. Jadi untuk berzuhud, qanaah, wara', berakhlak mulia harus atas dasar ilmu. Tanpa ilmu tidak bisa kita zuhud, wara', qanaah. Karena dia adalah hasil pemahaman dari ilmu. Dan diberi taufik dengan zuhud itu, tatrukud dunia, akan meninggalkan dia. Tidak akan terlampau cinta pada dunia, tidak akan cinta dunia. Dan itu dengan adanya zuhud. Dan dengan meninggalkan dunia, dengan zuhud, wara', qanaah, targhabu fil akhirah. Kamu akan cinta pada akhirat. Dan dengan cinta akhirat, kamu akan diridai oleh Azza wa Jalla. Ini pentingnya ilmu dan amal. Syukran ya Rabbi, syukran. Hadaita qalbi, syukran.